Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar seluruh mahasiswaku? Hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah Psikologi Umum. Minggu kemarin saya sudah menjelaskan tentang dasar-dasar biologis perilaku. Minggu ini kita akan masuk ke pembahasan baru tentang apa itu psikologi, apa itu ilmu psikologi. Mungkin dari kalian semua pernah mendengar tentang psikologi, sejauh mana pemahaman kalian tentang psikologi. Maka minggu ini kita akan masuk ke bab psikologi umum. Disimak ya materinya. Baik, materi hari ini kita akan masuk ke psikologi umum. Apa itu psikologi? Sebelum kita masuk pengertian psikologi, ada banyak tokoh-tokoh yang menafsirkan tentang psikologi atau yang kita sebut psike. Yang pertama, Singgih Dirgagunarsa 1986, Daligulo 1982, Eiseng 1972, Wulyo 1992, Abu Ahmadi 1982, Dimyati Mahmud 1989. Ada beberapa ahli memberikan pendapat mengenai psikologi. Yang pertama adalah Sarlito Wirawan Sarwono tahun 1976, Robert E. Silverman 1982, Linda L. Davidoff 1987, Sugarda Purbakawaca 1982, Ensiklopedia Umum 1987, Ensiklopedia Nasional Indonesia Jilid 13 1990, Wulyo 1990, Dakir 1993. Singgih Dirgagunarsa merangkum pendapat beberapa ahli tentang psikologi. Yang pertama adalah Plato. Plato menyatakan ada 3 kekuatan jiwa manusia atau yang terkenal dengan trikotomi: berpikir, kehendak, dan keinginan. Manusia selalu berpikir, selalu memiliki kehendak untuk hidupnya dan memiliki keinginan-keinginan di dalam hidupnya. Yang kedua, Aristoteles. Jiwa adalah jumlah dari daya hidup dengan prosesnya. Fungsi jiwa. Di dalam Aristoteles sangat terkenal dengan dikotominya, bahwa jiwa itu memiliki kemampuan untuk mengenal dan berkehendak. John Locke, unsur atau elemen terkecil dari jiwa manusia ialah simple idea. Yang selanjutnya, James Whale. Jiwa merupakan susunan yang tidak terbatas dari elemen-elemennya, dan susunan itu dapat diuraikan dengan elemen dasarnya. John Stuart Mill. Jiwa atau mental merupakan perpaduan dari elemen-elemen atau kesatuan yang bersifat tersendiri, berbeda dengan sifat elemen-elemen dasarnya atau mental chemistry. Jadi, psikologi atau psike, jiwa, sesuatu yang abstrak yang menjadi penggerak dan pengatur bagi segala tingkah laku seseorang, baik tingkah laku yang termasuk perbuatan maupun tingkah laku yang termasuk penghayatan. Jadi jiwa itu tidak terlihat, dia abstrak, tapi dia mampu mengatur semua tingkah laku seseorang. Tingkah laku perbuatan. Ada tingkah laku yang dapat diamati secara langsung, misalnya berjalan, lari, bercakap-cakap. Dan tingkah laku yang tidak dapat secara langsung dapat diamati, perasaan, pikiran, motivasi, reaksi, dan lain-lain. Objek psikologi. Objek psikologi
Ini ada 3, normal, abnormal, sakit. Apa yang dimaksud normal? Kita melihat manusia yang normal. Ada yang abnormal. Abnormal ini berarti memiliki disabilitas atau kekurangan. Yang terakhir adalah sakit. Sakit berarti mentalnya terganggu. Yang kedua, ruang lingkup psikologi itu ada 3. Ada kognitif, afektif, psikomotorik, dan campuran. Apa itu kognitif? Kognitif berarti menggunakan semua pengamatan, tanggapan, persepsi, fantasi, asosiasi, berpikir, kecerdasan kognitif. Emosi atau yang sering kita sebut afektif. Ini adalah jasmani dan rohani. Yang ketiga, gejala kehendak atau konatif, motif dan kemauan. Gejala campuran atau kombinasi ini dari perhatian, sugesti, dan kelelahan. Tingkatan tingkah laku ada berbagai macam. Yang pertama tingkat organik berlangsung menurut hukum alam. Contohnya besi akan jatuh. Itu pasti. Hal ini juga bisa terjadi pada manusia, misal jatuh dari atap atau kapal terbang. Tingkat vegetatif adalah proses pertumbuhan dan kehidupan seperti tumbuhan. Pada manusia juga terdapat fungsi peredaran darah, fungsi berkembang biak. Tingkat animal didorong oleh insting, naluri, dan nafsu pada manusia berupa gerak-gerik naluriah dan nafsu. Tingkat human berupa kemampuan, pengertian, pikiran, kesadaran, pendirian, kata hati, mengakui norma-norma, kemauan, dan didukung kemampuan berbahasa manusia. Yang terakhir adalah tingkat abstrak, disebut tingkat absolut, metafisik, religius, transendental. Apa artinya? Dorongan manusia untuk memberi arti pada hidup, bentuk tertingginya adalah ingin mengadakan hubungan dengan Tuhan Sang Maha Pencipta. Baiklah, ini adalah materi untuk minggu ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa minggu depan kita masih bertemu di channel yang sama dan masuk ke materi selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.